Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nathan Kristanto dengan NIM T231010112. Sekarang kita akan membuat sebuah video klip tentang UMKM dan koperasi. Nah, saya ini sekarang berada di posisi SM Raja ya teman-teman, dekat di Simpang Raya. Nah, kita akan interview satu UMKM yang dimana dia bergerak di bidang jasa cafe shop, yaitu kopi tengah malam. Selanjutnya kita akan menanyakan kepada owner atau vendornya. Nah, yang tadi saya bilang, saya di sini ingin bertanya-tanya ke Pak ke Abang Haji sini sebagai founder UMKM ini. Abang buka UMKM angkringan cafe shop ini tujuannya apa sih bang sebenarnya? Tujuannya ya memang kalau ditanya tujuannya, uh, kalau aku sih memang lebih senang bisnis sebenarnya. Oh gitu ya bang. Ya kan, lebih senang bisnis. Memang dari dulu aku senang bisnis aja, walaupun pekerjaan utama aku juga ada. Tapi memang nggak tahu kenapa memang jiwa bisnis ini memang meronta-ronta nih. Jadi ketika ada peluang, ya aku ambil gitu loh. Makanya kan sekarang ini memang lagi banyak nih angkringan kan. Iya iya iya. Kayaknya orang tuh lebih seneng ke angkringan nih daripada ke kopi shop kalau yang aku lihat ya gitu. Gitu sih. Berarti kita bisa membantah bahwasannya orang itu uh, miskin bukan karena dia tidak mau bekerja, tapi dia tidak mau menjemput rezekinya kan. Ya benar. Itu ya guys ya, Benar, kita benar. harus apa letak di diri kita bahwasannya kita yang harus menjemput rezeki. Betul. Nah, di saat abang buka UMKM ini bang, apa sih tantangan yang pernah abang alami dengan angkringan-angkringan kita ini? Kalau untuk saat ini kan masih berjalan 3 bulan ya. Oh, Masih berjalan 3 bulan ya. Cuman ya kita yang namanya angkringan ini tantangannya itu kita hanya cuaca aja sebenarnya. oh iya karena nggak Iya kita kan? terbuka ya Kita kan? kan terbuka. Angkringan. Walaupun memang kita sediain tenda juga. Kita sediain tenda juga kan. Iya. Cuman nah itu dia sih sebenarnya tantangan bagi bagi owner-owner angkringan ini kan. Karena terbuka memang ya. Kita namanya cuaca kita nggak tahu kan. Itu Bisa panas, bisa hujan, nah gitu. itu tantangan yang sering dialami lah ya di lapangan. Iya. Betul 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 betul. Jadi ini kan abang masih UMKM, masih kecil-kecilan. Abang menggunakan kualitas produk yang abang sajikan ke klien customer itu menggunakan kualitas yang premium atau gimana sih bang kalau boleh tahu? Ini dia. Jadi walaupun tempat kita ini di pinggir jalan, ya kan, di pinggir jalan, tapi aku selaku owner, aku juga berdua nih sama teman juga kan, bukan hanya aku aja sebenarnya. Ada nama teman aku Fadli, nanti mungkin dia masuk ke sini. Ya boleh boleh. Jadi memang kita walaupun angkringan, tapi kita pakai kualitas yang premium. Oh, Kayak premium. beans, ya kan, beansnya kita memang pakai full Arabica. Full Arabica. Nah, terus kayak susunya juga kita yang premium, terus sirup-sirupnya, gula arennya juga kita yang memang benar-benar asli ya. Iya iya. Nah, gitu sih. Jadi memang kita walaupun angkringan di pinggir jalan, kita pakai bahan-bahan yang premium. Gitu. Tetap menjaga kualitas lah Pasti, ya, kan? pasti wajib. Karena customer is number one. Yes. Itu yang bisa membuat hal positif di dalam bisnis abang ini kan, di UMKM ini kan. Nah, selain hal positif yang produk premium ini, apalagi sih bang kalau boleh tahu? Sehingga saya kan sering lewat sini. Tiap hari itu rame terus sampai jam 2 subuh ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 pagi kita. Itu apa sih yang membuat orang nggak mau cabut lah ibaratnya? Jadi memang kebetulan kita ini gimana ya? Ketika pengunjung datang, kita bukan hanya memberikan ketika mereka pesan kita antar
menu, kita antar produk, udah kita biarin enggak. Oh. Jadi ketika ada konsumen yang baru datang, yang baru pertama kali ke sini, kita mencoba untuk mendekatkan diri. Jadi Iya, iya, iya. nah itu tadi salah satu pelayanannya, ya kan. Jadi mereka tuh merasa bahwasannya, oh di sini baristanya dan yang punya angkringannya juga ramah ya, kan gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya, gitu loh. Jadi memang kenyamanan untuk konsumen itu tetap kita jaga juga, gitu. Itu real ya guys ya. Saya udah berkali-kali datang. Awal pertama kali datang saya belum kenal Abang Ajis. Yes. Tapi ibaratnya Abang Ajis yang datang. Kayak mana bro kopi kita? Betul itu Ya, kan Bang. ya, Saya ya. pertama kali datang itu karena dicek teman saya. Ini pelaku utama. Nah, sekalian juga founder juga ya kan Ya, Bang? wadah. Ya, ya. Bang, boleh tanya nggak Bang? Ya. Yang di sini best sellernya itu apa sih yang sering di repeat order sama customer atau produk yang abang sering buat lah Oke. bahasanya. Di sini kita jual bukan hanya kopi aja ya, Ya, bukan hanya kopi aja, non kopi, terus kita untuk kategori teh kita juga ada. Gitu. Tapi memang kalau untuk produk yang memang best di sini, yang memang sering terjual, kita itu yang pertama itu kayak kopi kacang, oh kopi kacang. kopi kacang, ya kopi kacang. Jadi memang kopi kacang ini salah satu memang best seller di tengah malam nih, tengah malam angkringan. Terus yang kedua kopi tengah malam. Kopi tengah malam. Sesuai dengan namanya tuh, tengah malam memang atau tengah signature. pagi ya kan. Nah, yang ketiga itu aren latte. Aren latte. Aren latte tuh. Jadi memang ini tiga ini produk yang memang sering terjual lah. Oh gitu. Gitu. Kalau yang non kopi Non bang, kopi kita lebih ke matcha. matcha depan. Matcha depan. Iya, ini matcha ya guys Nih, ya. matcha. Nah, ini matcha. Matcha, coklat juga kita ada, red velvet kita juga ada. Jadi memang ya alhamdulillahnya memang produk-produk yang kita sajikan di sini memang alhamdulillah semuanya keluar. Iya, iya. Berarti tidak membeku di dalam aja ya kan Iya, Bang? iya, iya. Selain saya lihat nih kan Bang, Hmm. Abang kan buka UMKM, tapi di sekitar Abang ini ada juga UMKM yang lain. Abang kerja sama ya sama dengan orang-orang lainnya di sini. Oh, kayak misalkan memang banyak sih yang nitip nitip barang di sini, nitip produknya kayak kemarin itu ada yang nitip keripik, ya kan keripik. Terus saat ini masih ada roti, ya terus kacang kayak peye. Terus juga kita di sini bukan hanya jual kopi saja ya, kita juga ada burger, ya Iya, kan. iya, iya. Kita juga ada Indomie gitu loh. Jadi bukan hanya kopi aja, tapi memang banyak sih yang nitip makanan di sini gitu loh. Berarti Abang juga dalam garis besar Abang menerima ide-ide orang, rezeki-rezeki orang, Iya, saling iya. menguntungkan Ya, mutualisme. ya, namanya juga kalau mereka istilahnya mau menitipkan barang mereka, masa kita nolak sih? Ya, Ya kita juga bantu mereka kan, betul, gitu. betul. Itu adalah sebuah etika yang kita harus lakukan dalam dunia bisnis. Ya, Kita harus menampung orang dalam menjemput rezekinya. betul. Oke. Nah, ini Bang, Hmm. saya mau tanya nih Bang. Ini kan di jalan besar nih, lalu lalang. Ya. Ada bus, ada motor. Tujuan Abang buka ini otomatis Abang kan ada target pasarnya. Rata-rata target pasarnya itu siapa-siapa aja sih Bang? Memang target pasar saat ini udah 3 bulan kami menjalani bisnis ini, angkringan ini memang rata-rata ya masih ke anak muda ya pastinya ya. Gen Z ya terutama. Gen Z gitu. Ya itu sih. Anak-anak pargo itu kan. Ya, kayak gitu Velocity. Velocity ya, sikit-sikit. Ya masih pasar kita di situ ya anak-anak muda lah gitu kan. Anak-anak yang udah capek kerja nongkrong. Nah, makanya kenapa kita buka sampai pagi, sampai jam 2, terkadang sampai jam 3 pagi. Karena gini, angkringan ini kan memang
orang datang ke sini karena bukanya malam, ya. Dan di sini duduknya bukan hanya sampai jam 11 malam aja. Jadi kalau misalkan mau datang pun jam 12 kita masih buka. Beda dengan coffee shop kan. Iya, Coffee shop coffee kan shop pasti kan ada batas jam waktu. 11. Jam 11 sudah close order. Lain Makanya cerita dia ke Starbucks 80.000, mana mau. Kalau saya pribadi nggak mau, karena 80.000 lebih bagus makan nasi padang Makan 80 hari. itu 8 sih. hari. Itu sih makanya kita buka sampai pagi. Ya. Jadi orang mau kadang kan ada juga yang Pulang pagi. iya kan, cari kopi misalkan jam 12 suntuk dia di rumah mau keluar ya silakan datang ke tengah malam. Ya. Itu. Berarti abang buka usahanya ini bersama dengan mana bang? Itu dia. Nah, abang Iya. Fadli, Iya. yang tadi barista, sekalian Betul. juga founder ya. Ya. Baristanya. Apa sih yang abang mau sampaikan kepada kita sebagai anak-anak muda Indonesia yang masih terus-menerus menggali ilmu? Hmm. Apa yang abang mau sampaikan kepada kita? Oh, jadi gini. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya anak muda, jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan dipikirkan. Memang segala sesuatunya itu butuh modal, tapi badan kita inilah modalnya sebenarnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kayak uang segala macam itu bisa kita usahakan dari manapun. Makanya ketika ada peluang, ambil. Jemput. Jangan takut. Ya Iya. namanya kita berbisnis pasti ada rugi. Tapi kita yang namanya jiwa kesatria itu pantang mundur, gas terus. Gaspol. Gaspol. Jangan Tabrak takut. masuk. Lagi. Gitu. Itu ya guys ya. Tubuh kita adalah modal. Nah, Kita harus menjemput rezeki. Apapun ceritanya kita yang menjemput rezeki. ya. Sampai di sini dulu wawancara kita. Sekian dan terima kasih. Bye bye.